Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Waliwardi dari Prodi Teknologi Permainan kelas C semester 7. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 4, yaitu budaya populer. Oke, yang pertama, video games itu bisa membentuk pandangan pemain. Video game yang berbasis naratif atau story driven maupun kompetitif adalah media yang sangat kuat dalam membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, bekerjasama, dan keadilan sosial. Untuk game naratif atau story driven ini game yang fokus pada cerita, sering menghadirkan skenario yang kompleks dan memaksa pemain untuk membuat keputusan moral. Dalam proses ini, pemain dapat mengeksplorasi konsekuensi tindakan mereka, baik positif maupun negatif. Untuk game kompetitif, dalam game kompetitif ini seperti Fortnite, pemain sering dilatih untuk memberikan strategi, bekerja sama dalam tim, atau bahkan mengeksploitasi kelemahan lawan. Interaksi ini dapat mencerminkan atau mempengaruhi nilai-nilai sosial tertentu, seperti pentingnya kolaborasi atau pandangan terhadap konflik. Untuk yang kedua, contoh game dan nilai-nilai dalam gameplay. Dalam permainan Fortnite itu kekerasan sebagai game Battle Royale, Fortnite memusatkan gameplaynya pada eliminasi pemain lain, tapi dengan pendekatan visual yang lebih kartun, sehingga kekerasan terasa lebih jauh, dapat menurunkan sensitivitas terhadap konflik fisik atau membingkainya sebagai hiburan. Adapun ada mode kerjasama atau mode squad, mendorong pemain untuk bekerja sama, berbagi sumber daya, dan mengembangkan strategi kelompok untuk memperkuat pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada keadilan sosial. Meskipun tidak secara langsung, Fortnite sering berpartisipasi dalam acara atau kampanye terkait isu sosial, seperti konser amal atau peringatan hak asasi manusia, yang membantu meningkatkan kesadaran pemain terhadap isu global. Selanjutnya ada nilai dari game GTA atau Grand Theft Auto. Di game ini ada nilai kekerasan. GTA sering dikritik karena menormalisasikan kekerasan dan perilaku kriminal dalam gameplay. Meski begitu, cerita dalam GTA sering kali mengangkat tema ketimpangan sosial, korupsi, dan perjuangan individu melawan sistem yang rusak. Adapun nilai kerjasama, mode online-nya mungkin membuat pemain bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam misi tertentu, meskipun sering dengan cara yang tidak etis. Lalu ada nilai keadilan sosial. Game ini mencerminkan realitas pahit masyarakat modern seperti diskriminasi, ketimpangan ekonomi, dan kekuatan media, meskipun sering digambarkan secara sinis. Selanjutnya ada nilai-nilai dari game The Last of Us. Ada 3 itu. Pertama itu kekerasan. Dalam dunia pasca apokalips atau setelah kiamat itu, kekerasan sering dianggap sebagai cara bertahan hidup. Namun game ini secara eksplisit menunjukkan konsekuensi emosional dari kekerasan, sehingga pemain diajak untuk menentukan moralitas tindakan mereka. Lalu yang kedua ada nilai kerjasama. Hubungan antara karakter seperti Joel dan Ellie menunjukkan pentingnya empati dan kerjasama untuk bertahan hidup, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Yang ketiga ada nilai keadilan sosial. Cerita game ini mengeksplorasi isu seperti pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar, konflik antar kelompok, dan pilihan moral yang kompleks, seringkali tanpa jawaban yang jelas tentang mana yang benar atau yang salah. Selanjutnya soal nomor 3, dampak video game terhadap moral dan perilaku sosial. Dampak positifnya itu empati dan refleksi moral. Game naratif seperti The Last of Us dapat meningkatkan empati pemain dengan menempatkan mereka dalam situasi emosional yang kompleks. Lalu yang kedua ada kerjasama dan komunikasi. Game kompetitif dan kooperatif seperti Fortnite mendorong pemain untuk berinteraksi dan bekerjasama yang dapat meningkatkan keterampilan sosial. Lalu kesadaran sosial. Beberapa game menyelipkan pesan tentang isu global seperti lingkungan, keadilan, ketimpangan yang dapat membuka wawasan pemain.
Lalu juga ada dampak negatif, yaitu normalisasi kekerasan. Seperti yang ada di game GTA, kita dapat membuat pemain terbiasa dengan kekerasan, yang berpotensi menurunkan sensitivitas terhadap isu tersebut. Lalu ada individualisme dan kompetensi berlebih. Fokus pada kemenangan dalam game kompetitif dapat mendorong perilaku egois atau kurangnya rasa hormat terhadap lawan. Lalu ada distorsi moralitas. Beberapa game memberikan kebebasan tanpa konsekuensi jelas, yang mungkin membingungkan pemain muda tentang nilai moral di dunia nyata. Lalu untuk soal yang kedua itu, yang pertama itu pengaruh globalisasi game terhadap penyebaran budaya populer. Globalisasi game bisa membuat budaya populer untuk menyebar secara lebih luas dan cepat. Beberapa cara game berkontribusi pada penyebaran budaya populer, yaitu ada komunikasi antar budaya. Game online seperti League of Legends dan World of Warcraft menciptakan ruang di mana pemain dari berbagai negara dapat berinteraksi dalam proses ini. Mereka berbagi bahasa, tradisi, dan nilai budaya seringkali melakukan komunikasi langsung seperti chat atau voice chat atau kerjasama dalam gameplay. Lalu ada penyebaran ikon budaya. Elemen budaya tertentu menjadi global melalui game, misalnya skin karakter, item, atau acara dalam game. Terinspirasi oleh budaya Jepang, Korea, atau Barat seringkali digunakan oleh pemain di dunia. Adaptasi. Selanjutnya ada adaptasi budaya dalam game. Pengembang game sering menyisipkan elemen lokal ke dalam game mereka untuk menarik pemain global. Contohnya adalah skin bertema budaya tertentu atau event musiman seperti perayaan tahun baru Imlek dalam League of Legends. Selanjutnya ada soal kedua, alat penyebaran nilai-nilai global atau perkaya kebudayaan lokal. Globalisasi game dapat berfungsi dalam dua cara yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada penyebaran nilai-nilai global yang homogen. Game seringkali membawa nilai-nilai budaya dominan, terutama di negara barat, ke komunitas global. Misalnya estetika, narasi, atau gaya hidup dalam game cenderung mencerminkan pengaruh budaya Amerika atau Eropa. Ini dapat menyebabkan standarisasi preferensi budaya di seluruh dunia, di mana budaya lokal terpinggirkan. Menggunakan bahasa universal, itu bahasa Inggris, sebagai bahasa dominan dalam komunikasi game online, memperkuat homogenitas global, meskipun hal ini juga membantu banyak pemain untuk mempelajari hal baru. Lalu, perkayaan kebudayaan lokal melalui inovasi. Inspirasi dari budaya lokal, banyak game mengadaptasi elemen budaya lokal yang kemudian dikenal secara global. Contohnya Genshin Impact dari Tiongkok mengintegrasikan elemen mitologi dan estetika budaya Tiongkok yang menarik pemain internasional. Komunitas virtual multibudaya. Game seperti Minecraft memungkinkan pemain untuk membangun replika bangunan atau simbol budaya lokal yang kemudian dikenal oleh pemain dari negara lain. Lalu ada festival dan tradisi lokal. Banyak game mengadakan event bertema perayaan lokal seperti Diwali, Halloween, atau Idul Fitri, menyertakan rasa penghargaan terhadap budaya yang berbeda. Kesimpulannya, teknologi game global merupakan kemampuan ganda. Di satu sisi, ia menyebarkan nilai global yang homogen, terutama dari budaya dominan seperti Barat, yang dapat menyatukan pemain di seluruh dunia. Di sisi lain, game juga memperkaya kebudayaan lokal dengan membuka jalan bagi inovasi dan pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak tergantung pada bagaimana game dirancang dan bagaimana pemain menggunakan medium ini untuk berinteraksi satu sama lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.